karena saya lahir itu sebenarnya bukan dari keluarga politisi. Justru dari keluarga apa? Saya dari keagamaan lah, agamis, orang yang agamis banget. Dan Partai PSI itu mulai diterima dan banyak anggota yang gabung itu semenjak Mas Kaisang gabung. Bojonegoro yang APBD-nya sebesar ini, kita menilai pemimpin yang dulu nggak terlalu maksimal mengalokasikan APBD ini untuk masyarakat. Itu kritik kita pada pemerintahannya dulu. Akhirnya pemerintahan ini siapa yang korupsi ya harus dihakimi, gitu. Dan harus orang-orang baik ini berani tampil. Nah, udah kenali dirimu dulu, tentukan pilihanmu. Halo, Kopi Nusantara kembali lagi ke segmen kedua Ngopi Pahit, ngobrol pintar pasti itis. Kembali lagi, sekarang saya akan bertemu dengan sahabat lama saya, Mas Habibi. Mungkin ini Mas Habibi dari mana? Asli Desa Terate, Kecamatan Sugiwaras. Desa Terate, Kecamatan Sugiwaras. Kami dari Kopi Nusantara, Mas, akan sedikit-sedikit bertanya terkait politik anak muda. Nah, soalnya hari ini kan kalau kita ngomongnya seminggu sebelumnya, mungkin kita akan membahas terkait 55% pemilih milenial dan Gen Z. Kedepannya, 2029, kenapa saya ngomong 2029? Kontestasi yang akan datang itu akan terjadi 2029. Sebelumnya Mas Habibi ini berpolitik sejak kapan? Berpolitik, Ya, berpolitik. Berpolitik, ya, 2020 mungkin ya, gabung PSI. Pertama kali partai politik yang saya gabungi ya PSI sampai sekarang. 2020 gabung PSI itu setelah pulang dari perantauan. 2018 pulang dari Riau. 2020 Bojonegoro 2 tahun dari apa ini yang akan kita lakukan pergerakan karena sudah selesai di pergerakan mahasiswa, akhirnya memilih partai politik. Saat itu kesempatan yang ngasih wadah padaku partai PSI. Oh, Mas Anu juga dari gerakan mahasiswa? Jadi gerakan mahasiswa. Oh, kebetulan sama Mas, saya juga aktif di gerakan mahasiswa, tapi kalau Mas Anu kan di luar pulau. Iya. Kalau itu aktivis lokal bahasanya. Kalau bahasa teman-teman Jakarta atau teman-teman Jawa Timur itu aktivis daerah. Seperti itu. Nah, berarti sejak 2020 itu masuk Partai Solidaritas Indonesia ya, Mas? Iya. Kebetulan langsung ketua atau proses dulu? Ya, nggak langsung ketua, wakil ketua. Wakil ketua ya? Wakil ketua. PSI itu berada di Bojonegoro, ikut pemilu itu 2 kali, 2019 terus sudah ada. Saat itu 2019 pemilu yang pertama kali diikuti oleh PSI, saya belum ikut, belum gabung PSI. Setelah Pilpres 2020, COVID, ya itulah masa-masa COVID kita gabung PSI. Terus tokoh yang mendorong Mas Habibi untuk terjun ke politik itu apa? Kalau tokoh siapa ya? Karena perjalanan hidupku ini ya ngalir saja gitu, ngalir saja. Ketika saat itu kita lahir dari pergerakan mahasiswa di luar Jawa, bukan aktivis lokal. Ketika pulang ke rumah ya nggak punya senior, nggak punya siapa-siapa, nggak punya panutan, nggak punya siapa, nggak kenal siapapun, bahkan nggak ada yang mengarahkan. Hanya kalau ditanya siapa tokoh yang mendorong aku di PSI, ya nggak ada sebenarnya gitu loh. Ngalir aja, tiba-tiba mau gabung dengan partai politik ketemu sama PSI gitu. Ngalir saja itu.
Mungkin Jokowi atau Kalau siapa? tokoh nasional dulu terinspirasinya ya dari sama-sama Presiden Indonesia Pak Habibie pertama kali Oh, Pak gara-gara Habibie, sang teknokrat gitu ya. tepat film Habibie Ainun itulah yang pertama kali aku mulai melihat Indonesia, tertarik karena saya lahir itu sebenarnya bukan dari keluarga politisi. Justru dari keluarga apa? Saya dari keagamaan lah, agamis, orang yang agamis banget. Berarti Gus gitu ya kalau nggak salah. Ya anak pesantren itu di pesantren bertahun-tahun, terus sampai pernah juga kuliah dengan orang Syria di Imam Syafi'i, Jamiah Imam Syafi'i Cianjur. Kemudian selesai di situ, gak selesai sih, kita dapat, kenapa? Karena dalam hidupku ini, perjalananku itu selalu dekat dengan keagamaan, dan akhirnya muncul sebuah kesadaran ketika ketemu dengan teman-teman luar Jawa di Jamiah Syafi'i Cianjur itu, aku ingin lebih tahu tentang Indonesia. Akhirnya aku memutuskan keluar dari kampusku, keluar kembali lagi ke Jawa, akhirnya merantau ke Riau, ngajar di sana, ketemu dengan pergerakan. Itulah cerita sekilasnya itu. Itu dulu mengenyam ilmu agamanya di Jombang ya Mas? Di Jombang, untuk pesantren Tahu Beras. Tambak beras. Oh iya, kebetulan hari ini ya sedikit intermezzo. Ketuanya PMI dari Tambak Beras ya? Iya, Sofi. Gus Sofi ya. Akrab Mas atau kenal saja? Akrab. Alhamdulillah kalau akrab. Terus pengalaman apa dalam perjalanan politik ini, apa pengalaman Anda ketika masuk ke PSI sampai hari ini, pengalamannya gimana saja Mas? Pengalamannya apa ya, karena partai PS ini adalah partai baru yang kita nggak punya pembina, nggak punya pembimbing, kita hidup ya, kita cari arah-arah sendirilah gitu, nggak ada yang mengarahkan. Anak muda berpolitik nggak ada yang mengarahkan, semaunya gitu. Kalau bicara pengalaman yang sangat pahit gitu, sebenarnya sangat pahit, karena partai perintisan, nggak punya kursi, kita disuruh merintis partai ini di Kabupaten Bojonegoro, nggak punya siapa-siapa, dilepas gimana caranya partai ini punya masa depan. Oke. Nah, itu pengalaman Biasa. Pengalaman verifikasi ulang itu ya. Verifikasi ulang. Banyak, dan proses ternyata membawa partai politik untuk bisa lolos di pemilu, ikut pemilu, kontestasi pemilu itu juga nggak mudah. Harus melewati verifikasi, harus punya anggota sekian ratus, 100 ribuan. Habis itu anggota ini diverifikasi oleh KPU, bener nggak ini adalah anggota partai politik. Itu nggak mudah gitu loh, untuk ngawal seperti itu nggak mudah. Itu pengalamannya ya, belajar di lapangan ketika dihadapkan dengan situasi itu, gimana harus menghadapinya. Itu minimal berapa sih Mas? Aku lupa ya, secara detail angkanya aku lupa. Seingatku mungkin hampir 100 ribuan atau berapa. Berarti 100.000 orang yang 30 ribuan, aku lupa ya. Terverifikasi sebagai anggota gitu ya. Anggota, kemudian disampling apa anggota ini beneran atau enggak, didatangi sama KPU. Kalau anggota ini nggak punya KTA, ya dia nggak bisa dikatakan anggota yang sah kalau nggak bisa menunjukkan KTA-nya. Jalanan itu meyakinkan, terus kan ada meyakinkan anak muda agar mau terlibat sama PSI, itu ada pengalaman-pengalaman Mas? Pengalamannya ya, kita pelan-pelan kita bawa partai baru, nggak punya kursi, nggak punya amunisi, dan segmennya adalah anak muda yang, kalau anak muda ini ya banyak kan adalah nggak terlalu mau sibuk di dunia politik yang masa depannya nggak jelas. Masa depannya nggak jelas, karena apalagi kalau di ruang politik ini kan pastinya yang dilawan
yang dilawan adalah senior-senior yang sudah pengalaman, yang sudah punya amunisi, yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun di dunia politik. Kita hadir mau melawan itu kan itu konyol gitu, sebenarnya gitu loh. Dan keterbatasan ini, karena keterbatasan inilah nggak semua orang itu mau welcome, anak muda mau welcome dalam dunia politik. Dan aku mengalami itu sekali. Dan Partai PSI itu mulai diterima dan banyak anggota yang gabung itu semenjak Mas Kaisang gabung PSI. Mas Kaisang gabung PSI, jalan 2 hari jadi ketua. Itu mengerjakan angka orang yang daftar jadi anggota PSI itu luar biasa di sini. Ini aku sebenarnya nggak mau menyindir hal itu, tapi ternyata mas-mas menyindir sendiri. Tapi kan itu kenyataan yang terjadi. Dan itu bukan aib, saya. Ya karena berjejaring itu kan penting mas. Apalagi saya aja kenal anaknya bupati, apa kenal bupati, bisa foto sama bupati sudah bangga. Apalagi ini jejaringnya sama anak presiden bos. Iya. Kalau Korea tingkat tinggi itu kan anak presiden mau terjun langsung ke masyarakat itu kan suatu hal yang bagus. Terus pandangan ke depan mas untuk PSI apa? Ini pasti kan akan apa? Verifikasi ulang karena hari ini kebetulan PSI belum lolos parlemen. Oke, parlementer threshold itu bahasanya. 4% itu kan belum lolos. Ya. Berarti otomatis verifikasi ulang. Kedepannya itu rencananya bagaimana? Karena kita sudah punya pengalaman verifikasi partai di 2024, 2023 lah, verifikasinya itu 2023. Ya banyak hal yang harus kita siapkan. Jauh-jauh hari ini kita akan menyiapkan, kita akan memastikan anggota kita yang terdaftar di dashboardnya PSI itu benar-benar pegang KTA PSI. Benar-benar pegang KTA PSI. Kemudian ketika nanti ada verifikasi dari KPU semuanya udah siap, nggak seperti dulu di 2020 pemilu di 2024 ini kita betul-betul belum siap itu untuk melakukan verifikasi. Berarti 2029 siap akan lebih siap dengan pengalaman kita yang gagal di 2024. Mungkin untuk teman-teman bolo-bolo Nusantara bercerita untuk gabung PSI itu syaratnya apa mas? Syaratnya cuma dia sudah punya KTP aja. Sudah punya KTP ya. KTP bisa gabung PSI di websitenya PSI, cari di websitenya PSI, daftar anggota PSI nanti muncul. Kemarin di 2029 tuh nggak genap 50 ya mas pencalonan anggota enggak genap karena ternyata juga nggak mudah cari calon. Pengalaman cari calon kalah mas. Setelah kita itu hadapi verifikasi yang nggak mudah, kemudian kita dihadapkan dengan tantangan baru cari caleg, ini nggak mudah karena prosesnya seperti itu kan bersaing dengan partai-partai politik. Iya, partai-partai politik yang besar yang kemungkinan sudah dapat kursinya itu persaingannya di internalnya sudah kuat, mungkin orang-orang lebih tertarik di situ gitu. Dan saat itu faktornya juga susah cari caleg. Kita di pengurusan DPP sampai DPD yang saya pegang ini kita bukan dari kalangan tokoh. Kita semua ini adalah orang yang lahir dari politik yang kita nggak punya nasab lah gitu, nggak punya nasab bahwa orang tua kita itu adalah politisi kemudian kita jadi politisi, bukan. Kita adalah politisi baru yang punya semangat ingin mewarnai dunia politik di Indonesia, khususnya anak muda ya. Khususnya anak muda. Karena saat itu apalagi saat itu lagi dipimpinnya Mas Giring, dipimpinnya Grace, Sis Grace sampai Bro Giring itu penuh dengan hujatan kan PSI saat itu. Sensasi hujatannya luar biasa. sampai DPD. Terus akhirnya kita punya anggota dan punya rasa PSI ini muncul di daerah ini ketika Mas Kaisang gabung. Dan saat itu proses pendaftaran caleg Mas Kaisang gabung itu sudah ditutup, sudah nggak ada perbaikan lagi. Oh iya. Sudahnya kita benar-benar sudah nggak memenuhi. Karena sebenarnya kalau Mas Kaisang itu lebih dahulu daftar
gabung ke PSI sebelum penutupan pendaftaran caleg, ya kemungkinan caleg kita akan bisa maksimal. Faktornya adalah itulah, faktornya kita nggak punya tokoh di DPP saat itu. Adanya Mas Kaisang inilah yang membawa PSI benar-benar akan siap untuk 2029. Soalnya saya punya teman Mas, Ya, habis dipecat, sama. bukan siapa, anggap saja toko inisial V gitu saja, habis dipecat dari partainya karena berseberangan pilihan. Partainya merekom tokoh A, kebetulan beliaunya ini apa mendukung Mas Wahono ini kaosnya. Oh iya. Viral kan kemarin di TikTok itu teman saya itu. Mungkin Mas bisa ditarik ya Mas. Siap, siap. Pernah nawari ya? Pernah ngajak lah gitu, karena PSI ini memang harapanku gitu lah, harapanku benar-benar menjadi wadah atau tempatnya anak muda yang mau terjun di dunia politik. Siapapun dia, dari ex partai manapun, kalau dia berminat dengan hidup di politisi, berkarir di politisi, ayo kita warnai politik di Bojonegoro ini dengan gerbong PSI. Oke, gabung PSI. Mungkin Mas, pandangan anak muda terkait kebijakan 2020 mengikuti kebijakan pemerintah terdahulu nggak Mas? Nggak terlalu menyimak ya saat itu. Saat itu nggak terlalu menyimak betul arahnya Bojonegoro itu. Belum 2020 belum terlalu intens banget mengikuti pemerintahan. Mungkin setelah 2022 mungkin ya, 2022 itu baru. Karena aku ini kan bukan orang, kalau bicara tentang berita Bojonegoro itu aku orang yang paling ketinggalan. Lama di luar. 2006, 2007 di Jombang, sampai 2018 baru pulang ke daerah. Makanya kalau mengikuti arah kebijakan Bojonegoro itu sangat-sangat apa ya, sangat terlambat lah gitu. Nggak bisa mengikuti tokoh-tokoh politiknya siapa saja, seperti apa kebijakan pemerintah. Ya baru gabung dengan partai politik 2020, 2022 baru menyimak arah pembangunannya Bojonegoro. 2024 ini kan selain PSI menjadi peserta pemilu aktif, Ya, juga menjadi partai pendukung ya Mas, ya, untuk salah satu calon, katakan saja Mas Wahono. ya. Kebetulan kita sama-sama terlibat di dalamnya. Kenapa PSI memilih Mas Wahono untuk menjadi pemimpin Bojonegoro? Kenapa PSI memilih Mas Wahono ya? Di samping karena kita punya kedekatan dengan beliau, juga dikarenakan Bojonegoro yang APBD-nya sebesar ini, kita menilai pemimpin yang dulu nggak terlalu maksimal mengalokasikan APBD ini untuk masyarakat. Itu kritik kita pada pemerintahannya dulu. Akhirnya kita berpikir, PSI berpikir harus menghadirkan orang pemimpin yang baru, dan pilihan kita ada pada Bapak Setiawahono. Dan keterlibatannya PSI di proses pencalonan Mas Wahono sebelum beliau ini mau maju, kita sudah aktif. Kita yang masang bannernya Bapak Setiawahono sebelum beliau mau. Sebelum beliau mau, kita sudah pasang banner PSI. Sebelum itu, karena kita itu ingin menghadirkan pemimpin yang baru. Pemimpin yang baru yang nggak punya konflik dengan pemerintahan yang dulu. Saat itu kita berpikirnya gini, Bojonegoro ini menjadi pertarungan, kalau kita saat itu menyebutnya dua ibu-ibu lah, dua mama, antara Bu Mantan sama Bu Mantan Sekda. Dan itu panas situasi Bojonegoro. Solusinya harus ada orang baru untuk menengahi ini.
Itu adalah Bapak Setiawa. Bapak Setiawana kebetulan berpasangan dengan Bu Nurul Aziza. Aziza. Pada akhirnya mereka berpasangan. Alhamdulillah kemarin lebih syukuran Mas ya. Iya, bersyukur Untuk kemenangannya. Ya, Holo Nusantara, jangan lupa mampir di Kopi Nusantara. Kita menyediakan kopi dari Sabang hingga Merauke. Dari kopi Aceh, kopi bahkan ada kopi Mas Timor Leste di sini. Oh iya. Tantangan terbesar menghadapi kenyataan seperti di dua tahun ini apa Mas? Tantangan terbesar untuk meyakinkan anak muda. Tantangan terbesar Mungkin intervensi dari tokoh A, intervensi dari tokoh B. tantangannya ya itu gitu loh, karena memang dunia politik ini identik dengan satu, dia harus punya modal besar kalau mau berkarya dengan politik. Terus yang kedua, sudah didominasi oleh orang-orang tua. Dan ketiga, politik ini penuh dengan tua dikasih ganti konotasi tokoh pengalaman aja. didominasi oleh orang-orang yang lebih senior lah gitu lah, di umuran 40 sampai 50-an gitu. Dan ketiga itu dalam ruang politik itu terkesan kotor, politik adalah kotor, korupsi dan lain-lain. Mungkin dari situlah anak muda itu agak mandang politik ini apa gitu. Dan itu adalah tantangan untuk merubahnya. Merubahnya gimana ya, kita harus berjalan pelan-pelan saja, karena kita nggak bisa merubah keadaan, kita nggak bisa mengatakan bahwa politik bersih juga nggak bisa, karena memang benar-benar kotor. Kenyataannya seperti itu. Ya kita mau merubahnya ya pelan-pelan, pelan-pelan kita benar-benar simak pemerintahan ini, siapa yang korupsi ya harus dihakimi gitu. Dan harus orang-orang baik ini berani tampil gitu. Mungkin dari situ nanti akan muncul persepsi baru bahwa politik sudah mulai bersih gitu. Mungkin dari situ ketika itu sudah persepsi seperti itu sudah muncul, mungkin kalangan anak muda akan berani melirik. Iya, ini juga Mas, ini ya sebagai aktivis lokal tadi itu kan hari ini ternyata anggaran kita dari tahun ke tahun kan besar Mas, bahkan tertinggi sampai 8,1 triliun. Itu nggak ada politisi yang mengkritik terkait sisa belanja kita yang tinggi Mas. Jadi Mas, gini, sisa belanja kita itu sama dengan APBD tetangga sebelah. Kan ya lucu. Kekuatan belanja besar nggak mampu nukokno. Nah, itu kan perlu anak-anak muda yang paham hal itu. Mungkin pandangan saya sebagai aktivis itu seperti itu, Mas. Iya. Terkait PSI. Terkait PSI sendiri itu untuk menyasar komunitas-komunitas anak muda kan banyak Mas. Ada komunitas gamers, ya, ada komunitas kayak saya gini pelaku industri kreatif, seniman dan lain-lain. Mungkin ada sentuhan khusus untuk mereka gitu Mas? Iya, mungkin kita kedepannya akan melakukan pendekatan dengan komunitas-komunitas anak muda. Tapi seperti apa langkah-langkahnya belum kita bicarakan lebih detail. Cuman wacana itu sudah sering dibicarakan dan didiskusikan oleh teman-teman PSI. Rencananya memang seperti itu, karena memang benar-benar PSI itu harus menjadi partai politik yang ngasih wadah pada anak muda yang mau berjuang memperbaiki politik di Indonesia. Oke. Lagi Mas, keapatisan anak muda itu. Saya juga gini, beberapa anak muda pengalaman di desa dan lain-lain. Kebetulan ketika sampean aktif di politik, saya naik gunung Mas, kembali ke Gunung Topo. Ya, menemui anak muda, anak buah desa itu. Anggapannya Mas, anek duit aku budal ning TPS, anek duit aku gak budal. Nah, untuk menepis
Anggapan-anggapan seperti itu bagaimana Mas? Menepis itulah yang paling susah. Politik politik itu di negara kita ini transaksionalnya luar biasa. Kalau kita bicara mau menjadi dewan itu angka minimalnya itu harus 1 M, karena ada bisa sampai 3 M. Itu belum punya kepastian akan jadi. Dan ini disebabkan oleh pendidikan politik yang kurang di masyarakat. Pendidikan politik yang kurang di masyarakat. Seharusnya ini siapa yang punya PR ini? Ya salah satunya adalah partai politik dan pemerintah. Partai politik bukan hanya berbicara tentang ya memang yang paling wajib ya anggaran Pemkab, pengawasan, samping itu juga harus ngasih edukasi pada masyarakat. Biar politik itu tidak transaksional, tapi ketika ini yang melakukan adalah politisi, dan politisinya ini adalah dia transaksional, ini kan juga nggak bisa. Kesadaran ini harus dibangun oleh, ya kalau menurutku ya lembaga-lembaga swasta, LSM atau pemerintah, Kesbangpol dan lain-lain itu harus aktif. Aktivis-aktivis mahasiswa pun juga harus berani membicarakan ini sampai ke desa, bukan hanya di kampus, berarti di kampus. Kalau ini mau berubah, gitu. Edukasi ini harus muncul gitu loh. Bukan dari kalangan politisi bahkan ya. Kalau kalangan politisi mungkin akan berat ini, yang bicarakan tema politik jangan sampai transaksional. Ini sama saja kita menjual negara kita ataupun apa. Ini harus di luar itu gitu loh. Harus di luar orang politisi ya kan yang membicarakan. Iya, betul Mas. Edukasi ke masyarakat sampai desa ini harus itu. Ya target kita Mas, mungkin besok anak-anak muda yang di PSI bisa diundang ke sini untuk memberi pandangan bahwasanya ada anak-anak muda yang berpandangan bahwasanya Indonesia ini akan baik-baik saja dan akan kembali dengan tidak politik transnasional tapi politik yang membangun, seperti itu. Mungkin izin ke Mas Habibie untuk anggota-anggotanya bisa biar pandangan-pandangan politik anak muda ini terbuka Mas. Oke. Ya, kita harus kolaborasi lah. Kita harus sering-sering. Memang bicara politik ini harus sering-sering kita bicarakan dari warung ke warung. Meskipun pembicaraan ini adalah dari awal ya omong kosong ataupun apa gitu. Ini harus dibicarakan. Jangan berhenti membicarakan Indonesia, terutama situasi politik yang ini bisa mengancam lah kenegaraan selanjutnya. Untuk profesionalitas Mas, Mas Habibie sudah berkeluarga? Sudah. Punya anak berapa Mas? Punya anak 1. Alhamdulillah. Untuk membagi waktunya itu gimana Mas? Waktu untuk keluarga ya, keluarga dan politik ya. Politik ini kan bukan kerjaan harian, hanya di momen-momen tertentu, bebas waktu pemilu, pileg, terus pilpres sampai pilkada. Setelah ini kan ya waktu akan terkuras habis di momen-momen itu saja. Setelah itu selesai, ya kita akan kembali bekerja dan berkeluarga. Bagaimana orang semestinya gitu. Bicara politik nanti udah agak berkurang gitu, karena memang tidak momennya itu, tidak momennya. Walaupun berkelanjutan tetap ada ya Mas. Mungkin target mingguan, gimana bulanan. Itu kan sebagai strategi dirahasiakan dulu Mas. Siap. Nanti kalau dibuka semua kan lihat podcast ini partai sebelah lihat semua. Oh, strategi ini PSI koyong ini. Alah, situ. Terus nilai yang dan prinsip yang selalu dipegang dalam berpolitik itu apa Mas? Khususnya anak muda. Prinsip yang harus dipegang oleh anak muda politik. Mana ini ya jawab ini ya. Kalau bicara prinsip ini kan yang pasti aku pakai jargonnya PSI. Yang PSI kan lahir ini dengan mengkampanyekan anti korupsi dan anti toleransi. Oh iya.
Jargon inilah yang prinsip ini yang harus dibawa oleh politisi yang akan terjun di dunia politik selanjutnya, terutama anak muda. Ini harus benar-benar dipegang. Anti korupsi dan anti intoleransi. Dan kita pun juga berharap kedepannya pemerintah ini tegas untuk menangani koruptor. Undang-undang perampasan aset koruptor ini harus benar-benar terrealisasikan, bukan hanya sekedar wacana. Saat ini kan banyak yang melempar wacana ini, tapi belum ada yang berani merespon itu di PR parlemen. Iya. Dan itulah sayangnya PSI nggak bisa di Senayan. Saat ini itu bisa, tapi mungkin akan gaung itu akan muncul terus dimunculkan terus. Walaupun seandainya cuma 4%, tapi diulang-ulang terus. Ya. Untuk penutup Mas, satu pesan untuk anak muda. Pesan anak muda ya. Untuk saya khususnya. Untuk saya dulu. Oke, nggak harus saya dulu. Ya. Anak muda ya, anak muda itu yang masih nggak semuanya itu harus di dunia politik, gitu. Nggak semuanya di dunia politik, karena hidupnya ini karir itu nggak cuma pilihannya nggak cuma di politik saja, gitu. Banyak di usaha dan lain-lain. Yang paling penting adalah harus kenal dirinya sendiri. Kenali dirimu, nanti kamu mau melangkah kemana, tentukan arahnya. Ya, yakini itu dengan segala macam rintangan ataupun apa tantangannya, hadapi. Itu menurutku itu untuk anak muda, kenali dirimu dulu, tentukan pilihanmu. Untuk angka intoleran dan lain-lain, tak kira di Bojonegoro agak tinggi ya untuk agama. Untuk agomo biasanya agak mungkin pembicaraan kita yang akan datang Mas yang membahas terkait programnya Bapak Bupati terpilih. Ya. Karena kami dari pihak Nusantara itu merasa perlu adanya rasionalisasi terkait programnya Bapak Bupati kita ini. Terkait kalau saya menghitung itu satu siswa satu laptop. Itu sangat rasional Mas. Dengan APBD yang sebesar ini. Dengan APBD dan sangat cukup dan sesuai undang-undang. Produk hukumnya ada. Itu kan perlu dibahasakan kepada bahasa-bahasa anak muda, dikampanyekan, kita mengampanyekan bersama dari pihak Nusantara bercerita, dari pihak PSI mengkampanyekan politik anak muda bersama-sama. Iya. Kedepannya target kita seperti itu Mas. Siap. Sampai sebagai politisi muda kan kita perlu saling sharing terus ini ke depannya. Oke, siap. Terima kasih waktunya Mas Habibi. Ini habis ini mau kemana Mas? Balik pulang. Pulang. Saya selesai ngopi balik pulang. Selesai bercerita kita kembali ke kehidupan keluarga. Ngomong anak Mas. Iya. Paling enak ngomong anak. Berkesel mergawi ngomong anak. Kesel hari. Terima kasih Mas Habi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya karena saya tidak berharap ini pertemuan terakhir kita. Oke, siap. Kita perlu mengkampanyekan politik anti intoleransi, politik anti korupsi, bagaimana politik ini tanpa budget. Cita-citanya seperti itu Mas. Soalnya Mas, kalau ngomong politik kan selain budget, siapa ngerti konten kita viral. Oh dikenal, oh Mas di sekian banyak orang profesional dalam politik masih ada anak muda yang perhatian. Seperti itu Mas, pengennya kita. Amin. Jadi semoga Mas Habibi kedepannya PSI masuk parlemen mencapai 4% atau lebih. Iya. Nah doa saya itu terlebih Mas. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi